mayoritas lulus, hanya sebagian kecil yang tidak lulus. Ini dibela mati-matian oleh Komnas HAM. Ini kan aneh. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia atau Komnas Pembela Novel Baswedan dan kawan-kawan. Jangan dianggap juga Novel Baswedan ini adalah tiang utama dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di awal akhir pekan ini. Sahabat Indonesia, breaking news. Baru saja saya menyimak dan mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait dengan pengaduan ex pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK, tes wawasan kebangsaan. Masih ingat? Nah, ini sudah beberapa bulan yang lalu dan baru saja Komnas HAM membuat rilis atau membuat laporan temuan yang mengagetkan saya. Komnas HAM dengan gegabah mengatakan ada sekitar 11 potensi pelanggaran HAM yang menimpa ex pegawai KPK yang tidak lolos seleksi. Di sini saya melihat keanehan. Ini pegawai yang tidak lulus, kemudian membela diri, ada mungkin sekian puluh orang begitu ya, dibela mati-matian. Sedangkan 1000 lebih pegawai yang lulus, apa kabarnya? Ini minoritas di antara mayoritas pegawai KPK. Yang lain lulus, yang ini tidak lulus. Sekarang yang tidak lulus mempersoalkan tesnya yang tidak valid lah, melanggar hukum lah, kerjasama antara KPK dan BKN dianggap tidak valid, tidak mempunyai dasar hukum, kerjasama KPK BKN dengan BIN, BAIS, kemudian Dinas Psikologi Angkatan Darat dianggap tidak mempunyai dasar hukum. Aneh bagi saya. Ini Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, atau Komnas Pembela Novel Baswedan dan kawan-kawan. Saya agak heran ini. Kenapa ini menjadi perhatian? Tapi saya sudah mendapatkan jawaban. Kenapa? Komnas HAM mendapatkan desakan dari koalisi masyarakat sipil, solidaritas koalisi masyarakat sipil yang didominasi oleh social justice warrior di sini mendorong Komnas HAM, mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang hasilnya menurut saya tidak Indonesiawi, tidak nasionalis. Itu pendapat saya. Sahabat Indonesia, solidaritas apapun bentuknya, jangan pernah mengalahkan kebenaran. Ini yang penting. Jangan mentang-mentang mereka menguasai kelompok menengah, kelompok koalisi sipil, lalu memberikan wacana di ruang publik seolah-olah mereka memonopoli kebenaran. Ini yang harus kita lawan. Kita sebagai masyarakat yang di level bawah harus bersuara agar jangan kita disesatkan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan solidaritas koalisi masyarakat sipil. Kita harus membangun yang namanya koalisi masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Sahabat Indonesia, kalau pekerjaan Komnas HAM seperti ini terus bahaya, karena akan mengganggu hubungan kerja antar lembaga yang seharusnya saling menghormati satu sama lain. Komnas HAM itu digaji negara, tidak bisa seenak saja mengintervensi keputusan lembaga negara yang lain, termasuk KPK. Harus saling menghormati. Nah, masalah tes wawasan kebangsaan, apa yang aneh di situ? Kalau seseorang
pada saat alih status diamanatkan oleh undang-undang, lalu harus menjalani proses seleksi, mayoritas lulus, hanya sebagian kecil yang tidak lulus. Ini dibela mati-matian oleh Komnas HAM. Ini kan aneh, karena kebetulan orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan kelompok mereka. Sahabat Indonesia, yang lucu bagi saya adalah label Taliban ini diungkapkan oleh Komnas HAM, padahal tidak pernah ada secara resmi dalam tes TWK atau siapapun ada label dalam tanda kutip Taliban kepada orang-orang yang tidak lulus. Kalau tidak lulus saja, sudah. Gitu. Kenapa harus protes? Kenapa harus menyalahkan negara? Ini orang-orang yang sok merasa paling hebat di KPK. Seolah-olah tanpa mereka KPK akan runtuh. Padahal kenyataannya KPK masih jalan terus kan. Kita harus bersuara untuk melawan kelompok kecil yang menguasai kelas menengah ini. Jangan sampai kita disesatkan oleh mereka. Komnas HAM masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Seperti yang kemarin, ada 4 atau 5 orang dipenggal, kepalanya dipalu oleh teroris. Apakah Komnas HAM membuat konferensi pers khusus? Ada prajurit TNI yang ditembak, dibunuh di Papua. Apakah Komnas HAM melakukan pembelaan? Tentara, polisi, atau aparat negara juga manusia yang seharusnya dijamin dan dibela hak asasi manusianya. Jangan hanya kelompok elit tertentu yang dibela. Banyak orang tertindas yang harus dibela. Kenapa harus hanya Novel Baswedan dan kawan-kawan? Kenapa? Karena mereka selalu memonopoli kebenaran. Orang lain dianggap salah dan mereka paling benar. Ini yang harus kita koreksi. Jadi sahabat Indonesia, ini adalah suara saya untuk melawan kezoliman terhadap kebenaran. Ini adalah protes saya karena terjadi kezoliman terhadap tata kelola pemerintahan yang sebenarnya. Biarlah KPK mengurusi rumah tangganya sendiri. Karena apa? Karena KPK mempunyai hak untuk mengelola rumah tangganya sesuai dengan amanat undang-undang yang terbaru tentang KPK. Pertama. Yang kedua, Komnas HAM jangan membela kelompok solidaritas pemonopoli kebenaran di Republik ini. Mayoritas orang belum tentu benar. Sebagai contoh, ada kecelakaan oleh tukang ojek online misalnya. Meskipun tukang ojek online ini salah karena atas nama solidaritas, maka dibela mati-matian oleh kelompok teman-teman yang lain dalam jumlah besar, sehingga yang benar ini malah teraniaya. Bagi saya analogi ini sama juga dengan salah satu preman misalkan di terminal, kemudian cekcok dengan penumpang karena kalah, kemudian muncul solidaritas teman-teman antar preman untuk membela temannya, padahal dia salah. Nah, analogi ini sama. Jangan dianggap Novel Baswedan dan kawan-kawan selalu benar. Jangan dianggap juga Novel Baswedan ini adalah tiang utama dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini harus kita lawan, kita luruskan. Novel manusia hebat, tapi di KPK juga masih banyak orang hebat yang bisa kita harapkan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Baik sahabat Indonesia, demikian protes saya, breaking news saya terkait dengan konferensi pers Komnas HAM yang membela terlalu, saya nggak tahu ya, apa nih Komnas HAM ini? Tidak ada rasa malu pada saat kita dilanda pandemi ini, negeri ini sedang kolab, kita sedang memperkuat jati diri bangsa untuk tangguh dan bertumbuh. Pada saat kita sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan,
Komnas HAM asik dengan kelompoknya sendiri, dengan kaumnya sendiri, membela kelompok-kelompok yang suka memonopoli kebenaran. Saran saya kepada KPK, pimpinan KPK Pak Firly Bahuri dan siapa saja pimpinan KPK, jangan tunduk dengan tekanan dari manapun, termasuk dari Komnas HAM. Kita harus luruskan bahwa Komnas HAM pun bukan pemegang otoritas kebenaran di Republik ini. Ini opini saya, mudah-mudahan menjadi penyuara kebenaran dari sisi rakyat jelata. Terima kasih sahabat Indonesia. Terakhir, tetap saya menyarankan kepada Anda untuk selalu memakai masker. Masker saya, masker merah putih. Karena hari ini kita memperingati, mensyukuri karunia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Anda saya sarankan untuk selalu menggunakan masker, terutama pada saat kita berinteraksi dengan siapapun, dengan orang lain. Karena apa? Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Saya Rudi Eskamo.